Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ali. Saya dari kelas D Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Pokok bahasannya yaitu yang pertama definisi dan konsep kebijakan fiskal, yang kedua bentuk kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan fiskal masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin, yang kelima pengeluaran pemerintah, yang keenam utang pemerintah. Yang pertama yaitu definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Islam, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam 3 sektor utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan pemerintah menurut Sukirno. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, dan ketimpangan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan bersifat sosial politik. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mewujudkan kestabilan politik. Yang selanjutnya yaitu bentuk kebijakan fiskal. Menurut Sukirno, kebijakan fiskal dapat dibedakan pada 2 golongan berikut, yaitu penstabilan otomatik. Penstabilan otomatik adalah bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku dengan secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Sudut perekonomian modern penstabilan otomatis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem perpajakan yang berprogresif dan proporsional. Yang kedua, kebijakan harga minimum. Yang ketiga, sistem asuransi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi secara umum. Kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam 2 bentuk berikut, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansi, yang kedua kebijakan fiskal kontraksi. Kebijakan fiskal masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa awal pemerintah Kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Tidak ada tertera formal. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, harta, dan barang bergerak lainnya. Kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya itu pengeluaran pemerintahan. Menurut
Menurut Karim 2007 berdasarkan sejenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, wastafel spending, yaitu apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya dikeluarkan. Menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi yaitu temporary spending, yaitu biayanya yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu. Yang terakhir yaitu utang pemerintah. Ada suatu kondisi ketika negara akan mengalami pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Dengan kata lain, dikatakan defisit anggaran. Jika suatu negara yang mengalami defisit anggaran, solusinya di kebijakan untuk mengatasinya adalah yang pertama, yaitu melakukan pinjaman atau utang baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. Yang ketiga, melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. Yang keempat, kenaikan tingkat pajak. Itu saja yang saya dapat paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.